Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang cara mengetahui di pipa kapilernya terjadi pembuntuan atau tidak setelah pengelasan. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki kulkas 2 pintu merek Sanyo bosku. Jadi pada saat Anda mengganti filter, setelah itu Anda mengelas di ujung kondensornya dan mengelas di pipa kapilernya. Setelah itu Anda plasing di pipa hisapnya bosku. Yang modelnya seperti ini. Ini adalah pipa hisap yang menuju ke evaporator, sedangkan ini adalah pipa tekan bosku. Nah, oleh karena itu kalau Anda pegang pipa tekannya akan terasa panas, karena di dalam sistemnya masih terdapat freon bosku. Berbeda halnya kalau kulkasnya terjadi kebocoran. Maka di saat Anda memegang pipa tekannya tidak terasa panas ataupun tidak terasa hangat sama sekali, karena di dalam sistemnya sudah tidak ada freon bosku. Nah jadi seperti itu. Jadi pada saat Anda memplasing di pipa hisapnya, setelah itu di ujung pipa buntunya Anda jepit bosku agar anginnya tidak keluar. Setelah itu Anda plasing di pipa hisapnya. Kalau memang anginnya keluar di pipa hisapnya, berarti di pipa kapilernya tidak terjadi pembuntuan freon bosku. Terkecuali kalau Anda plasing di pipa hisapnya tidak keluar angin sama sekali, berarti di pipa kapilernya terjadi pembuntuan. Nah, oleh karena itu pada saat Anda mengelas di ujung filter dan kapilernya, jangan sampai cairan kawat peraknya masuk ke dalam pipa kapilernya bosku. Nah, oleh karena itu pada saat Anda mengelas di ujung filternya, Anda tunggu sampai di ujung filternya harus merah betul bosku. Kalau memang kira-kira sudah merah di ujung filternya ataupun di pipa kapilernya, setelah itu Anda tempelkan kawat peraknya bosku. Secara otomatis kawat peraknya akan mencair dan menempel di ujung filternya bosku. Anda bolak-balik pada saat Anda mengelas di ujung filternya agar jangan sampai terjadi kebocoran bosku. Nah, jadi seperti itu bosku. Pada saat Anda mengelas di ujung filter dan mengelas di pipa kapilernya. Nah, di sini saya akan kasih tahu kepada Anda pada saat Anda sebelum mengisi freon. Langkah yang pertama yang harus Anda lakukan, Anda memotong pipa hisap. Setelah itu Anda potong pipa hisap untuk pipa untuk pengisian freon bosku. Setelah itu Anda potong juga di ujung kondensor, dan Anda potong juga di pipa kapilernya. Setelah itu Anda pasang pipa untuk pengisian freon bosku. Setelah itu Anda tambahkan oli kompresor, karena bagaimanapun juga sekian lama kulkasnya terpakai, otomatis oli kompresornya akan mengering bosku. Jadi Anda tambahkan olinya secukupnya. Nah, seperti ini bosku, jangan terlalu banyak. Kalau Anda menambahkan oli terlalu banyak, maka tidak bagus untuk jangka panjangnya bosku. Bisa saja oli tersebut masuk ke dalam evaporatornya. Dia akan terhisap bosku melalui pipa hisap dalam kompresornya. Nah, jadi seperti itu. Setelah Anda menambahkan oli kompresor, setelah itu Anda plasing di ujung kondensornya bosku. Karena kondensor itu bahannya terbuat dari besi. Sekian lama kulkasnya terpakai,
sudah pasti di dalam kondensornya banyak sekali kotoran bosku. Nah oleh karena itu Anda flashing di ujung kondensornya. Kalau memang kira-kira sudah bersih, Anda memflashingnya di ujung kondensor, barulah Anda memasang filter bosku. Setelah itu Anda las di ujung kondensornya. Setelah itu Anda pasang pipa kapiler dan pipa buntunya bosku. Setelah itu juga Anda mengelas bagian yang seperti ini. Setelah itu Anda flashing di pipa isapnya untuk memastikan yang tadi saya katakan di pipa kapilernya terjadi pembuntuan atau tidak. Nah jadi seperti itu bosku. Setelah itu Anda pasang atau Anda tempelkan pipa isapnya yang menuju ke kompresor. Setelah itu Anda kasih solasi bosku, solasi ban untuk mempakum bosku. Setelah itu kalau kira-kira udara yang berada di dalam sistem sudah habis semua melalui pipa buntu yang seperti ini, setelah itu Anda dekatkan metilnya bosku. Setelah itu Anda cabut colokan kulkasnya, maka otomatis cairan tersebut akan masuk ke dalam sistem bosku. Jadi di saat saya memasukkan cairan metil, saya memberikan 2 botol bosku, agar di dalam sistem ataupun di dalam evaporator benar-benar bersih bosku. Jadi terbebas dari kotoran ataupun terbebas dari kerak. Kalau memang cairan tersebut sudah tersedot semua sampai 2 botol, setelah itu Anda jepit bosku memakai tang di ujung pipa buntunya. Setelah itu Anda lepas solasinya yang berada di pipa hisapnya. Setelah itu Anda flashing kembali di pipa hisapnya bosku. Setelah itu Anda dorong memakai gas LPG agar kotoran ataupun cairan metil yang berada di dalam sistem akan keluar semua bosku. Anda usahakan agar cairan tersebut benar-benar habis semua bosku. Nah jadi seperti itu. Kalau kira-kira cairan tersebut sudah habis semuanya, setelah itu Anda las di pipa hisapnya dan Anda bantu memakai pipa untuk menyambungkan antara pipa hisap dan pipa kompresornya bosku. Memakai pipa shock untuk menyambungkannya. Setelah itu Anda las. Setelah itu Anda vakum kembali untuk yang terakhir di pipa buntunya. Anda iris memakai pisau scatter. Setelah itu Anda pasang ventil untuk pengisian freonnya. Kalau memang kira-kira anginnya sudah habis semua, barulah Anda mengelas di ujung pipa buntunya bosku. Nah jadi seperti itu fungsi untuk mempakum agar angin yang berada di dalam sistem keluar semua bosku. Tapi kalau memang pada saat Anda mempakum di ujung pipa buntunya anginnya tidak pernah habis, berarti pada saat Anda mengelas di pipa hisap ataupun di bagian yang seperti ini ngempos bosku. Jadi otomatis anginnya akan keluar. Mohon maaf, akan terhisap ke dalam pipa hisapnya atau bagian yang seperti ini bosku. Kalau memang Anda lihat di pipa buntunya anginnya tidak pernah habis, jadi Anda cek kembali di pipa hisapnya bosku, di bagian yang seperti ini juga. Kalau menurut saya pribadi, di saat Anda memasang selang manifold, Anda pakai solasi bosku untuk memastikan udaranya tidak ngempos, supaya anginnya tidak terhisap bosku. Nah jadi seperti itu. Anda las di ujung pipa kapilernya, pipa
buntunya. Kalau memang anginnya sudah habis semua, barulah tahap terakhir Anda mengisi freon, bosku. Nah, jadi pada saat Anda mengisi freon, kalau untuk kulkas yang 2 pintu Anda berikan 20 PSI, bosku. Dan Anda lihat di tang ampernya sesuai atau tidak arus ampernya. Dan Anda sesuaikan di arus ampere kulkas bawaannya, bosku. Karena rata-rata kalau untuk kulkas yang 2 pintu arus ampernya yaitu 0,8, 0,9, 1,0 ampere, 1,1 ampere ataupun 1,2 ampere, bosku. Jadi tergantung besar kecil kulkasnya. Tapi kalau memang pada saat Anda menambahkan freon dan Anda lihat di tang ampernya arus ampernya tidak sesuai yang tercantum di belakang kulkasnya, berarti kekuatan kompresornya sudah melemah, bosku. Tidak apa-apa Anda kurangi freonnya, bosku, menjadi 15 PSI. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan kalau untuk kulkas yang 1 pintu, di saat Anda berikan freon yaitu 15 PSI, bosku. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita lihat, bosku, saya memberikan freon yaitu 10 PSI, bosku. Karena berhubung kalau saya memberikan freon 15 PSI ataupun 20 PSI, di pipa hisapnya terjadi pengembunan es, bosku. Jadi saya kurangi freonnya. Jadi di saat saya mengisi freon memakai gas LPG, bosku, sebagai pengganti freon. Tidak apa-apa di saat Anda mengisi freon memakai gas LPG. Yang terpenting cara servisan Anda harus tepat, bosku. Harus tepat sasaran. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini penjelasan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua. Khususnya untuk kawan-kawan teknisi di luar sana. Nah, di sini kita lihat, bosku, arus ampere kompresor saya 0,2 ataupun 0,3 karena saya tidak memakai kapasitor starting dan kapasitor running, bosku. Agar arus listriknya tidak terlalu banyak jika tidak memakai kapasitor starting dan kapasitor running. Nah, jadi seperti itu, bosku. Oke, kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas, bosku, supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja, bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya, bosku. Yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.